Ya, Selas, alhamdulillah. Sehat, Tat? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat cendekia muda, di pagi hari ini Allah senantiasa selalu memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh hari ini Allah telah memberikan kesempatan pada kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa selalu mencurahkan petunjuk dan keberkahannya kepada kita di pagi hari ini. Insyaallah di pagi hari ini kita akan mengkaji hadis arba'in, hadis ke-6 ya. Baik, saya serahkan pada Ustaz Abdurrahman Wahid. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali walaupun masih melalui media online, melalui Instagram, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam kajian ini. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian pekan yang lalu, yaitu hadis arba'in. Hari ini hadis ke-6 insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan Al-haditsu as-sadisu, hadis ke-6. An Abi Abdullah, dari Abu Abdullah. An-Nu'man ibn Bashirin, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau termasuk sigharus sahabah. Beliau termasuk sahabat yang junior. Ya. Karena beliau dilahirkan di tahun kedua Hijriyah. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau lahir ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Walaupun beliau termasuk sigharus sahabah, termasuk sahabat yang junior, tapi beliau mendengarkan hadis dari Nabi SAW. Bahkan banyak juga para tabi'in, orang-orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi SAW, mereka meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau di samping sebagai seorang ahli ilmu, ternyata beliau juga pernah menjadi gubernur di zaman Muawiyah, yaitu di Kufah. Pernah juga beliau menjadi seorang hakim di Damaskus, dan beliau juga pernah memimpin di kota Hims. Beliau wafat tahun 64 Hijriah, ya, karena dibunuh oleh Khalid bin Khalad. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa beliau ini dibunuh ya, oleh penduduk Hims karena beliau mengajak berbaiat kepada Ibnu Zubair untuk memberontak khalifah. Ya. Ini adalah sekilas tentang sahabat Nu'man bin Bashir. Mungkin lengkapnya bisa lihat di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Artinya bahwa Nu'man dengan Bashir, ya, anak dengan ayahnya, kedua-duanya beliau adalah seorang muslim. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan bahwa Nu'man bin Bashir mendapatkan hadis ini secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Innal halala bayyinun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang halal itu jelas. Artinya adalah bahwa yang halal itu pasti. Yang halal itu tegas. Yang halal itu meyakinkan. Tanpa ada keraguan dan kesamaran sama sekali. Bagaimana sesuatu itu halal? Yang pertama adalah bahwa yang halal adalah yang Allah Subhanahu wa taala halalkan di dalam Al-Qur'an. Jadi innal halala bayyinun. Halal itu jelas, pasti.
meyakinkan secara tegas. Kita lihat sesuatu yang halal itu ada 3. Satu adalah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan di dalam Al-Quran. Contoh, bagi orang-orang yang sedang berpuasa, di malam hari disebutkan bahwa bercumbu ataupun mubasyarah kepada pasangannya itu dibolehkan. Lihat di dalam surat Al-Baqarah di ayat 187 kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan. Nah, ini kan berarti Allah Subhanahu wa taala langsung halalkan. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istrimu. Dan sangat banyak contoh-contoh lain di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang memang Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan itu. Contoh ya, kaitan dengan makanan yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian kaitan dengan makanan, contohnya adalah semua hewan laut adalah halal. Uhilla lakum saydul bahri. Dihalalkan bagimu binatang laut. Wa ta'amuhu mata'an lakum. Dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Ini diantaranya adalah kaitan dengan ini. Kaitan dengan jual beli, kata Allah, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini adalah kaitan dengan yang pertama, bahwa sesuatu yang halal itu adalah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa itu halal. Kemudian yang kedua adalah yang halal juga adalah yang dihalalkan secara pasti di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam as-sunnah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesuatu itu adalah halal. Contoh gitu ya, seperti halalnya bercumbu dengan istri yang sedang haid selama dia tidak melakukan hubungan suami istri. Kata Rasul, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja kepada istri-istrimu kecuali menggaulinya. Ini adalah contohnya. Rasul secara tegas menyebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Contohnya lagi adalah ketika Rasul mengatakan kaitan dengan binatang yang ada di laut. Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci, laut itu, dan halal bangkainya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang sesuatu yang dihalalkan itu. Dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang itu. Kemudian yang ketiga, bahwa sesuatu itu innal halala bayyinun. Sesuatu itu halal adalah yang dihalalkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi sesuatu itu dihalalkan kenapa? Karena memang pertama adalah Allah menghalalkan dalam Al-Quran, Rasul menghalalkan dalam hadis. Yang ketiga, memang sesuatu itu tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah pernah mengatakan ketika beliau mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi. Bagi kalian semua yang ada di muka bumi ini. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan, wa fihi, dari hadis yang barusan disampaikan, dalilun, ini sebuah dalil, ala annal asla fil asya'il makhluqatul ibaha, bahwa hukum asal dari segala sesuatu ciptaan adalah mubah, adalah boleh. Hatta yakumu dalilun yadullu ala naqli an hadzal asl. Sampai tegaknya dalil yang menunjukkan perubahan hukum asal itu. Ini kata Rasulullah, apa kata beliau? Wala farqa bainal hayawanat wa ghairuha mimma yantafi'u bihi min ghairi dararin. Maka kata Imam Syaukani, tidak ada perbedaan antara hewan-hewan atau selainnya. Dan apa-apa yang, apa kata beliau, dan apa-apa yang ya, dengannya membawa manfaat bukan kerusakan. Ini kata siapa? Kata Imam Asy-Syaukani. Artinya bahwa sesuatu yang dihalalkan itu adalah selama memang tidak ada dalil di dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang menyebutkan bahwa itu adalah haram. Sehingga kata Imam Muhammad At-Tamimi, beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang didiamkan oleh syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pembuat syariat, maka itu dimaafkan. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menghalalkan atau mewajibkan atau menyunahkan atau memakruhkan. Ini adalah ungkapan yang pertama, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu adalah boleh. Yang kedua kata Rasul, wa innal wal harama bayyinun. Yang halal jelas.
pasti, meyakinkan, tegas. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa innal harama bayyinun. Dan yang haram juga jelas. Kalau kita lihat dari hadis ini bahwa halal sudah pasti, haram sudah pasti. Tadi sudah disebutkan sesuatu yang halal dilihat dari 3 hal. Allah menghalalkan dalam Al-Quran, Rasul menghalalkan dalam hadis Nabi, yang ketiga tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau yang ketiga ini adalah yang haram juga jelas. Artinya keharaman itu yakin, pasti dan tegas dan tidak ada keraguan. Bagaimana kita melihat sesuatu yang haram itu? Satu, yang haram itu memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, contoh seperti haramnya judi, khamar, makanan untuk berhala, dan mengundi nasib. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Allah sebutkan langsung di sini. Wahai orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib. Kata Allah SWT, rijsun. Itu merupakan rijsun. Rijsun itu artinya kotor. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu diharamkan. Kemudian ketika Allah mengharamkan zina, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ini kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang secara tegas memang Allah menyebutkan itu haram. Yang kedua adalah yang haram itu adalah disebutkan oleh Rasul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang haram memang Allah sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kata Rasul, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kufur. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bahwa memang Rasul menyebutkan secara khusus di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ketika kita diharamkan untuk mendatangi dukun. Ya. Percaya kepada peramal atau dukun atau paranormal. Kata Rasul, man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbalu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ini contoh sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang memang Rasul secara tegas menyebutkan itu haram. Yang ketiga, wa innal harama bayyinun. Sesuatu yang haram itu jelas. Yang ketiga adalah haram karena kaidah-kaidah. Walaupun memang Al-Quran dan Sunnah tidak disebutkan pengharaman secara khusus atau tersurat. Jadi sesuatu yang haram itu adalah memang disebutkan kaidah-kaidah saja. Walaupun Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara khusus, tapi para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran sebuah kaidah. Contoh, setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Maka ini kan segala sesuatu yang memabukkan maka bisa terjatuh kepada haram. Contoh ya kalau kaitan dengan minuman keras atau mungkin kaitan dengan miras, di situ juga ada ekstasi dan lain sebagainya. Contoh. Jika walaupun minuman tersebut tidak beralkohol tapi memabukkan, tetap saja haram apapun namanya, mereknya, istilah dan lain sebagainya. Contohnya lagi adalah haramnya binatang buas karena dia bertaring atau karena cakar tajam. Kata Rasul, kullu dinabin minas sibai wan kulli dimikhlabin minat tayri. Rasulullah SAW melarang ya, melarang memakan semua binatang buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar. Ini kan sebuah kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti para ulama mengambil kesimpulan kaitan dengan beberapa binatang dan lain sebagainya, kaitan dengan ini. Nah, ini adalah kaitannya. Jadi yang ketiga adalah sesuatu itu dikatakan haram kapan? Sesuai dengan kaidah-kaidah, walaupun Al-Quran atau hadis Nabi tidak menyebutkan. Yang ketiga, yang keempat, kaum muslimin rahiman rahimakumullah, sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haramnya perbuatan karena merusak dan membahayakan diri sendiri. Contoh, ya. Kenapa kita dilarang memakan racun? Adakah dalil tentang memakan racun? Tentu tidak. Karena memang membahayakan diri sendiri. Mungkin nanti dibahas secara khusus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirar. Kaitan di masa pandemi ini. Kenapa kita harus pakai masker, kita menjaga jarak, kemudian juga kita melakukan protokol kesehatan. Ya ini adalah karena memang kalau kita tidak melakukan itu akan membahayakan diri. Walaupun protokol kesehatan itu ikhtiar saja. Yang memberikan kesehatan, yang memberikan sakit itu Allah Subhanahu wa taala.
Sering saya sampaikan di beberapa tempat, jangan lebay, jangan abai. Tetap kita ikhtiar basyari kita lakukan, tetapi jangan sampai kita percaya kepada protokol kesehatan, bahwa yang memberikan kesehatan adalah protokol kesehatan. Bukan. Yang memberikan kesehatan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu adalah ikhtiar basyari saja. Ya, itu adalah yang keempat, yaitu apa? Haram itu adalah apa? Karena membahayakan diri sendiri. Ya. Haram itu karena membahayakan diri sendiri. Baik, kaum sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tadi la darara wa la dirar. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Sehingga hadis ini kata para ulama menetapkan keharaman perilaku apapun yang merusak diri sendiri. Walaupun secara tekstual hal tersebut tidak disebutkan namanya. Contoh gitu ya, ganja dan lain sebagainya. Ini salah satunya adalah kaitan dengan bab ini. Baik, sahabat-sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, sesuatu yang diharamkan itu adalah yang kelima karena perbuatan itu yang menuju kepada keharaman. Jadi perbuatan tersebut menuju kepada keharaman. Contoh, jalan-jalan ke pasar adalah perbuatan boleh. Tetapi jika jalan-jalan ke pasar itu sengaja ingin melihat aurat, maka itu jadi tidak dibolehkan. Maka ke pasar dalam kondisi niat seperti itu jadi tidak dibenarkan. Makanya kaidah usul fikih mengatakan wa ma adda ila haramin fahuwa haram. Apa saja yang membawa kepada yang haram, maka dia juga diharamkan di dalam syariat. Karena memang ayat ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sahabat-sahabat cendekia merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis Nabi yang pendek. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah termasuk hadis yang pokok buat kita semuanya dalam ajaran Islam. Innamal a'malu binniyat. Katanya 4 hal kaitan dengan agama kembali kepada 4 hadis. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua adalah setelah innamal a'malu binniyat, ya, itu juga disebutkan bahwa kemudian man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sahabat cendekia merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, alhamdulillah ya, hari ini kita lanjutkan kembali. Ini ada beberapa yang saya kenal di grup yang hadir ini ya. Ya. Alhamdulillah kepada para asatid dan para guru-guru dan sahabat cendekia muda semuanya. Ya. Maka jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung di kolom chat ya. Nanti jika ada pertanyaan kaitan dengan kajian kita di hari ini. Tapi kita lanjutkan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang haram itu jelas. Jadi kalau yang halal tadi disebutkan 3 hal, yang haram ada 5 hal. Nah, tapi ada catatan sedikit kaitan dengan ini. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tetapi banyak sekali perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jadi diperselisihkan oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang tentang hukum dari benda atau perbuatan. Nah, dalam konteks ini tentu kita mungkin harus saling bertoleransi. Contoh ya. Bagaimana hukum mencukur jenggot? Nah, ini kan memang para ulama berbeda pendapat. Kaitan dengan dalilnya jelas ada, tapi para ulama bagaimana memahami tentang dalil ini. Contoh lagi gitu ya. Ini kaitan dengan hal-hal yang debatable. Bagaimana hukumnya isbal? Yaitu memakai kain atau gamis atau celana panjang melebihi mata kaki. Contoh gitu ya. Bagaimana kaitan dengan bab ini? Sebagian mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan haram jika dibarengi dengan sombong dan lain sebagainya. Ini di antara hal-hal yang memang para ulama sebagian mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan halal. Contoh kaitan dengan makanan. Bagaimana hukum daging kodok? Ya, tentu daging kodok ini kan ada gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu ya? Jumhur ulama mengatakan haram dimakan karena Nabi SAW melarang membunuh kodok. Ya. Nah, kemudian adapun Imam Malik membolehkan karena menurutnya tidak ada dalil yang melarangnya. Ini kan kaitan dengan bab ini. Contohnya lagi adalah bagaimana hukum landak. Mayoritas ulama mengatakan mubah seperti Ibnu Umar, Ibnu Abi Layla dan sebagainya. Sedangkan Abu Hurairah dan Imam Ahmad mengharamkan dan Imam Abu Hanifah memakruhkan. Ini memang ada hal-hal yang memang para ulama memang berbeda pendapat tentang apakah sesuatu ini haram atau tidak. Tapi kita lanjutkan hadisnya. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, ini kata Rasulullah, yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang sama. Artinya wa bainahuma, di antara keduanya maksudnya apa? Antara halal dan haram artinya
secara asal dia bukan termasuk haram dan juga bukan termasuk halal. Umur mustabihatun, perkara-perkara yang samar, yakni perkara yang belum jelas hukum halal haramnya. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari. Beliau mengatakan, wa bainahuma umur mustabihatun. Artinya apa? Perkara yang samar itu adalah perkara yang belum jelas hukum halal dan haramnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, kenapa ada yang umur mustabihatun? Kenapa ada ketidakjelasan ini? Kata Syekh Utsaimin, pertama, ketidakjelasan dalil. Maksudnya gimana? Dalilnya dari hadis. Nah, ini contohnya. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Kalaupun sahih, kata Syekh Utsaimin, apakah hadis tersebut secara makna memang mengarah pada hukum perkara tersebut atau tidak? Ini kata Syekh Utsaimin, kaitan wa bainahuma umurun mustabihatun. Nah, mustabihatun, ya, asal kata dari syubhat. Syubhat itu artinya adalah al-mislu, yaitu serupa, atau al-iltibasu, ya, samar-samar atau kabur atau tidak jelas atau gelap atau sanksi. Maka sesuatu yang dinilai syubhat adalah belum memiliki hukum yang sama dengan haram dan belum juga memiliki hukum yang sama dengan halal. Sebab kenapa? Karena mirip halal bukan halal, mirip haram bukanlah haram. Maka tidak ada kepastian hukum halal dan haramnya, masih samar atau gelap. Ini dinamakan dengan wa bainahuma umurun mustabihat. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id ketika beliau menjelaskan hadis ini, jadi dalam Syarah Ar-Arba'in, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, bagaimana tentang perkara yang samar ini? Maka kata para ulama mengatakan ada 3 kelompok ulama kaitan dengan hadis ini. Pertama adalah kelompok yang menamakan syubhat sebagai perkara yang haram. Jadi yang syubhat itu adalah haram. Alasannya mereka, ya, alasannya adalah apa? Alasannya adalah ucapan Nabi SAW, "Famanittaqas syubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi." Ini kan barang siapa yang menghindar dari sesuatu yang samar itu, maka telah menjaga agama dan kehormatannya. Sehingga dari sini adalah wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus kepada syubhat, maka dia terjerumus kepada haram. Oh, berarti yang syubhat ini termasuk yang haram. Sebagian lagi mengatakan enggak, syubhat ini perkara yang halal sebenarnya. Alasannya adalah karena apa? Karena kata Rasul, Rasul memberikan perumpamaan seperti pengembala yang berada dekat dengan pagar milik orang lain. Ini menunjukkan dia belum masuk kepada sesuatu hal yang haram, tapi sudah ada di batas-batas yang haram. Ini adalah sikap warok, adalah tentu dengan meninggalkan supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Kelompok ketiga mengatakan bahwa syubhat bukanlah hal halal, bukan juga hal-hal yang halal. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa halal dan haram jelas. Maka hendaklah kita bersikap seperti itu. Tetapi meninggalkan sesuatu yang syubhat tentu lebih utama. Ini adalah kaitan dengan wa bainahuma umurun mustabihatun. Kata Rasul, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, beliau melanjutkan. Kata beliau bahwa wa fihi dalilun, dari hadis ini adalah petunjuk bahwa syubhat mempunyai hukum tersendiri yang diterangkan oleh syariat. Sehingga sebagian orang ada yang sebagian orang ada yang berhasil mengetahui hukumnya dengan benar. Ini kaitan dengan ini. Contoh ya, mungkin kalau yang syubhat itu seperti apa? Kita kasih contoh. Di zaman Rasulullah SAW, ya, disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad, ya, bin Zam'ah mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang seorang anak laki-laki. Nah, kemudian ketika itu Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, anak laki-laki ini adalah anak saudara laki-lakiku. Jadi anak laki-laki ini adalah anak daripada saudara laki-lakiku. Artinya berarti anak ini keponakan saya. Utbah bin Abi Waqqas. Ia Utbah mengaku bahwa anak laki-laki itu adalah anaknya. Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ini adalah keponakan saya. Anak dari Utbah bin Abi Waqqas. Kemudian Abad bin Jam'ah mengatakan, wahai Rasulullah, ia adalah anak saudara laki-laki. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini keponakan saya. Kata Abad bin Jam'ah ini adalah keponakan saya. Ia dilahirkan di tempat tidur ayahku oleh budak perempuan milik ayahku. Lalu Rasulullah SAW memperhatikan wajah anak itu dan melihat kemiripan dengan Utbah. Maka Rasulullah bersabda, anak laki-laki ini untuk mewahai Abad bin Jam'ah, anak itu milik laki-laki yang menjadi suami perempuan yang melahirkannya. Dan bagi yang berzina, hukumnya raja. Nah, kemudian ketika itu, dan wahai Saudah, berhijablah kamu dari anak laki-laki ini. Sejak saat itulah Saudah tidak pernah melihat anak laki-laki itu untuk selama-lamanya. Kenapa?
Karena kalau tadi dianggapnya saudara sebelumnya, tapi sekarang ternyata itu bukan saudara. Maka Abad bin Jam'ah adalah saudara laki-laki dari Saudah. Ada istri Nabi SAW, Saudah. Nah, beliau punya namanya Abad bin Jam'ah ini. Nah, baik, kita lihat di sini. Dan Rasul menetapkan bahwa anak laki-laki tersebut adalah hak saudara dari Abad bin Jam'ah. Tetapi ternyata Rasul memerintahkan Saudah untuk berhijab, menutup aurat di depan laki-laki tersebut karena kehati-hatian. Kan sesungguhnya kalau keponakan, ya, jadi kalau istri saya ketemu dengan keponakannya, artinya anak dari kakaknya, bukan anak dari kakak saya atau dari adik saya, maka kan boleh dia melepas jilbab. Karena kan dengan keponakan itu adalah, kalau kita berbicara tentang keponakan itu kan memang termasuk yang dalam lingkungan keluarga yang kadang kita boleh juga membuka aurat. Ya tadi contohnya rambut tadi sebagainya. Nah setelah ditetapkan oleh Rasul, wahai Abad, ini adalah anak saudaramu. Tapi untuk kehati-hatian, karena ini masih ragu-ragu, maka kata Rasul, Saudah tetap jaga hijab. Ini contoh kaitan dengan sesuatu hal yang syubhat tersebut. Contoh lain, wahai Rasulullah SAW, nah ini kan ketika itu dalam sebuah hadis, wahai Rasulullah, saya melepas anjing dengan mengucapkan bismillah. Ini tentang berburu. Untuk berburu. Kemudian saya dapati ada anjing lain yang melakukan perburuan. Jadi, seseorang melepaskan anjing, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ternyata ketika itu ada anjing lain yang berburu juga. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu makan hewan buruan yang kamu dapat, karena yang kamu sebutkan bismillah hanya anjingmu saja, sedangkan anjing lain tidak. Rasulullah SAW memberikan fatwa semacam ini dalam masalah syubhat. Kenapa? Karena beliau khawatir bila anjing yang menerkam itu ternyata anjing orang lain yang tidak menyebutkan bismillah. Nah ini kan kaitan dengan sesuatu hal yang syubhat ini. Jadi ini kaitan dengan bab ini. Dalam fatwa ini Rasul menunjukkan sikap kehati-hatian. Ya, terhadap hal yang masih samar tentang halal dan haramnya karena sebab-sebab yang masih belum jelas. Ini yang maksud dengan sabda Rasulullah, ya, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan, dak ma yuribuka ila ma la yuribu. Insyaallah nanti kita bahas tentang hadis ini. Tapi kembali tadi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui. Kata Syekh Utsaimin, perkara syubhat ini banyak manusia yang tidak mengetahui dan banyak juga yang mengetahui. Maka banyak yang tidak tahu dan banyak juga yang tahu. Karena Rasul tidak mengatakan la ya'lamuhunna aktsarun nas. Rasul tidak mengatakan kebanyakan orang tidak tahu, tapi enggak. Kata Rasulullah SAW, banyak manusia yang tahu. Artinya ada yang tahu, ada yang tidak tahu kaitan dengan hadis ini. Berikutnya ini kebetulan dari Bu Rosliana ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana mukmin baiknya menyikapi hal yang syubhat? Nah, ini kan kita lihat dalam hadis ini. Kata Rasulullah SAW berikutnya apa? Setelah menyebutkan ini syubhat, maka kata Rasul gimana? Famanittaqash syubhat. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang takut, barang siapa yang menghindar dari yang sama. Nah, ini kan sebenarnya lanjutannya adalah bagaimana kita bersikap kaitan dengan sesuatu yang syubhat itu. Kata Rasul, famanittaqash syubhat. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang takut, barang siapa menghindari dari sesuatu hal yang samar-samar. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat cendekia muda, kalau kita lihat di sini bahwa meninggalkannya dan memelihara diri darinya. Jadi famanittaqash syubhat. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang syubhat, lebih baik kita untuk menghindari. Kenapa? Kata Rasul, famanittaqash syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Sahabat-sahabat cendekia muda Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga hubungan antara dia dengan Allah dan dia telah menjaga hubungan antara dia dengan manusia. Ini adalah maksudnya faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Sehingga kata Syekh Utsaimin, lidinihi fima bainahu wa bainallah. Dia telah menjaga, dia telah menyelamatkan agamanya. Maksudnya menjaga hubungan antara dia dengan Allah. Wa irdihi dan kehormatannya. Maksudnya adalah menjaga antara dirinya dan manusia. Karena perkara syubhat ini dikerjakan manusia, maka manusia akan membicarakan kehormatannya. Dengan mengatakan orang ini mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Dan demikian juga antara diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya sesuatu yang samar-samar ini lebih baik kita hindari. Kenapa? Untuk menghindari juga kaitan dengan ucapan-ucapan dari orang lain dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang sahabat cendekia muda yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Syekh Ismail Al-Ansari mengatakan istabra'a lidini. Menyelamatkan agama maksudnya apa? Melakukan pemutusan terhadap hal-hal yang dicela syariat dan dia berhasil. Adapun wa irdihi, apa yang dimaksud dengan kehormatan? Maksudnya adalah dia melindungi diri dari omongan manusia tentang apa yang dilakukan dan yang menjadi aibnya
Al-ird adalah tempat bagi pujian dan celaan di antara manusia kaitan dengan bab ini. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kata beliau, baro alidinihi minan naqsi wa irdihi minat ta'ni fihi. Menjaga agamanya dari kekurangan. Menjaga dirinya, kehormatannya dari celaan. Karena orang yang tidak mengetahui bagaimana menjauhi syubhat tidak akan selamat dari ucapan orang lain yang mencelanya. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang tidak ada keinginan kuat terhadap syubhat, maka dia telah menghalangi dirinya dari celaan. Dan ini terdapat isyarat bahwa agar menjaga urusan dunia dan melindungi muru'ah kewibawaan. Ini adalah kaitan dengan sesuatu hal yang syubhat tersebut. Tapi kata Rasul berikutnya, wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus kepada wilayah yang samar-samar, faqad waqa'a fil haram, sungguh dia telah terjerumus kepada wilayah yang haram. Nah, barang siapa yang melakukan perbuatan yang samar-samar, dia akan berpotensi untuk jauh kepada perbuatan yang haram. Sebab hal itu merupakan kecerobohan sekaligus sikap tidak waro. Ya, sikap tidak hati-hati terhadap batasan syariat. Sehingga dari hadis ini ada dua makna sesungguhnya. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Artinya apa? Membiasakan diri melakukan syubhat adalah haram. Ini sebagian ulama. Sehingga tadi disampaikan kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, sesuatu yang syubhat itu adalah haram. Walaupun sebagian lagi mengatakan makna yang kedua adalah kalimat ini bernada preventif. Tindakan preventif, saddud dzari'ah. Supaya kita tidak terjumus kepada sesuatu yang haram, maka yang biasa kita lakukan adalah hindari sesuatu yang syubhat. Sehingga Imam Ibnu Daqiq Al-Id, barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar, maka dia telah terjerumus kepada wilayah yang haram. Hadis ini menjadi dua hal, kata beliau. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mempedulikan perkara syubhat, maka hal semacam ini akan menjerumuskan ke dalam perkara haram. Atau karena sikap sembrononya membuat dia berani melakukan hal yang haram. Seperti sebagian orang mengatakan, dosa kecil itu mendorong perbuatan dosa besar. Dan dosa besar mendorong kepada kekafiran. Artinya, sesuatu yang syubhat bisa terjerumus kepada yang haram. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, orang yang sering melakukan perkara syubhat berarti telah menzolimi hatinya. Karena hilangnya cahaya ilmu dan sifat warok dalam hatinya. Sehingga tanpa disadari, dia telah terjerumus kepada perkara yang haram. Ini kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Artinya apa? Sikap kita tentang yang syubhat adalah kita hindari. Ketika ada sesuatu yang belum jelas, maka lebih baik kita menghindari kaitan dengan bab ini. Kata Rasul, karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar milik orang lain. Yushiku ayyaqa fihi, karena dia khawatirkan dia termasuk ke dalamnya. Itu adalah karena kecerobohan, karena kebodohan dan karena kecerobohannya dia mendekati daerah yang bukan haknya, sehingga akhirnya dia terjebak dalam daerah terlarang tersebut. Artinya ini perumpamaan, kata Rasulullah. Ini adalah kalimat perumpamaan bagi orang yang melanggar larangan-larangan Allah. Dahulu orang Arab biasa kaitan dengan tempat mengembala itu, mereka sudah membuat pagar pembatas antara tempat mengembala dia dengan orang lain. Nah, pagar pembatas ini, orang-orang yang takut mendapatkan hukuman dari orang-orang yang takut khawatir terjerumus tersebut, maka dia tidak mendekati tempat-tempat yang diharamkan tersebut. Sehingga kata Rasul, qarra'iyar al-haulal hima. Yushiku ayyar tapi. Kata Rasul, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahui bahwa setiap raja itu pasti memiliki pagar atau penjagaan atau aturan. Artinya apa? Bahwa hima di sini tempat yang dijaga dari manusia dan diancam bagi siapa yang memasuki atau mendekati dengan hukuman yang keras. Artinya apa? Di sini ada batasan-batasan Allah. Hati-hati kita mendekati batasan-batasan tersebut. Rasul memberikan perumpamaan bahwa perumpamaan ini bahwa apa? Bahwa setiap raja punya batasan, punya pagar, punya aturan. Dan Allah Subhanahu wa taala, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwa aturan Allah adalah apa-apa yang diharamkan. Perbuatan yang dilarang dan meninggalkan adalah wajib. Karena perbuatan tersebut mendatangkan dosa dan siksa bagi para pelakunya. Artinya hindari yang haram. Dan itu sangat banyak kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sesuatu yang haram. Kaitan dengan harta, kaitan dengan makanan, dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan batasan-batasan Allah. Ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia ada mudghah. Ya. Mudghah, ini kata Rasul ala, ini adalah kalimat pembuka yang menunjukkan adanya penekanan pada kalimat ini. Ala wa inna liku
ala wa inna fil jasadi mudghah. Hal ini diulang-ulang menunjukkan adanya keadaan dan kondisi yang begitu besar mencakup di dalamnya. Artinya dalam hati kita, dalam diri kita tuh ada segumpal darah. Ada segumpal darah. Maka kata Rasul, idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Dan jika dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad itu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia dan hewan memiliki hati yang menjadi pengatur kebaikan yang diinginkan. Hewan dan manusia dalam segala jenisnya mampu melihat yang baik dan buruk. Kemudian Allah mengistimewakan manusia dengan karunia akal, di samping diberikan karunia hati, sehingga berbeda dengan hewan. Sehingga inilah kalau kita berbicara tentang manusia, bahwa manusia itu punya kelebihan dibanding apa? Dibanding dengan hewan. Dan ini adalah, kalau kita lihat hadis ini adalah betapa pentingnya kaitan dengan hati. Nanti insya Allah kita akan bahas di hadis lain secara khusus tentang ini. Tapi hadis ini adalah khusus berbicara tentang halal, haram, dan syubhat. Baik, hadis ini ya, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Ad-Darimi, dan Imam Baihaqi. Artinya yang meriwayatkan hadis ini cukup banyak. Bukan hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat-sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, kesimpulan dari hadis ini adalah ada 3 poin. Yang pertama, hadis ini menyebutkan tentang 3 hukum. 1, yang jelas halalnya. Yang jelas halalnya. Seperti minum air putih, makan buah-buahan, memakai pakaian yang pantas dan menutup aurat, berbuat baik, berkata yang baik, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang halal. Yang kedua, hukum yang kedua adalah sesuatu yang haram. Sudah jelas juga di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kaidah-kaidah para ulama tentang ini. Contoh zina, judi, mencuri, makan riba, makan babi, minum khamar, dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan sesuatu hal yang diharamkan. Nah, yang ketiga adalah yang masih samar, yang masih syubhat statusnya. Yang terjadi karena dalilnya ada, tapi multi tafsir atau jelas maknanya, namun lemah riwayatnya atau kuat riwayatnya tapi belum jelas dan tegas maksudnya. Nah, ini tadi sudah disebutkan beberapa contoh tentang sesuatu hal yang syubhat tersebut. Ini adalah poin pertama. Hadis ini menyebutkan tentang hukum 3. Yang kedua, anjuran kita untuk menghindari syubhat. Jadi ketika ada sesuatu yang masih samar-samar, maka sikap warok kita lebih baik kita hindari. Tentu kita tidak bisa memaksakan orang lain, tapi sikap warok kita. Contoh, ketika kita melihat ada daging, ada hewan yang sudah kita membeli daging, contohnya, dan di situ tidak ada sertifikat halal dan lain sebagainya, kita masih ragu-ragu halal atau tidak. Ini disembelih atas nama Allah atau tidak? Ini kan masih ragu-ragu. Tentu kita tidak bisa mengatakan ini haram, ini halal. Enggak. Kadang kan masih syubhat. Tentu sikap kita, waroknya adalah kita lebih baik kita berhati-hati kaitan dengan bab ini. Nah, contoh gitu ya, apa ini kaitan dengan ini? Maka sesuatu yang syubhat ini adalah lebih baik kita menghindarinya. Sebab sangat mungkin akan jatuh kepada yang haram demi menjaga kehormatan agama, hak Allah, dan kehormatan diri. Itu hak terkait dengan hak dirinya sendiri di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga, hadis ini memberikan kabar tentang pentingnya kedudukan hati di dalam diri manusia. Tidaklah seseorang itu menjadi baik dengan segala bentuk perbuatannya jika tanpa memiliki hati yang baik. Begitu pula hati yang jahat akan menampilkan perbuatan yang jahat pula. Oleh karena itu, pembinaan dan penjagaan terhadap hati dari berbagai penyakit seperti sombong dan lain sebagainya, ini sangat penting. Sehingga dalam syariat Islam, amal itu ada yang disebut dengan amal hati. Sombong, ria, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Itu semuanya kan amalan hati yang harus kita hindari. Tapi di situ juga ada mahabbah, ada cinta, ada khauf, kita takut, ada tawakal, dan lain sebagainya. Itu termasuk amalan hati. Sehingga dalam syariat Islam, kita terdiri dari fisik, terdiri juga dari hati, dan itu semuanya adalah bagian dari yang harus kita jaga kaitan dengan ini. Nah, kaitan dengan hati ini, semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu kita berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja mungkin kaitan dengan pembahasan hadis Arba'in nomor ke-6 yang bisa kami sampaikan, dan ternyata sudah jam 6 juga ya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Ilham. Mangga Pak Ilham. Ya, alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah kita dapatkan pencerahan di pagi hari ini.
Saat ini mah sebelum ditutup ada pertanyaan ini ya terlintas nih. Biasanya kan waktu kecil biasanya kalau sedang bermain tuh ada pohon misalkan tetangga tetapi menjulur ke mana? Ke jalan. Ya. Gitu ya. Buahnya itu oh sudah ke jalan dan oh ini mah kayak dulu pemahamannya oh ini mah masuk ke jalan umum berarti halal untuk dibawa begitu. Nah, kira-kira ini masuk ke halal haram atau subhat, Tad? Kalau itu mah pohon, lihat apa asalnya. Pohon itu kalau dari rumah ya kemudian buah menjulur ke jalan itu berarti punya tetangga itu kan. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW kan, ketika ada seorang sahabat, ada dua sahabat yang waktu itu sahabat Nabi tersebut ada pohonnya itu menjalar tetangganya. Kemudian ketika itu tetangga itu tidak nyaman dengan pohon itu. Dia mengadu kepada Rasul dan kata Rasul, tolong kamu pohon tersebut kamu mengganggu orang lain. Jadi kalau itu mah jelas milik itu mah jelas milik siapa? Itu mah milik pemiliknya ada gitu ya, pemiliknya ada. Jadi, nah yang jadi masalah mungkin begini. Kalau ada pohon-pohon yang ada di jalan, kan ada tuh kayak kemarin guru saya dulu di Riyadh di Depok, Ustaz Abdullah Hidir, beliau menyampaikan gitu. Jadi di Depok itu ada satu komplek, di luarnya itu ada pohon di pertigaan di mana gitu. Jadi di komplek itu jalannya itu ada pohon apa gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu. Contoh gitu kan kaitan dengan ini kan pemiliknya nggak jelas atau mungkin ada di depan kadang komplek, kemudian biasanya kan jalan, nah sebelum jalan itu kan macam trotoar atau lain sebagainya, di situ ditanam pohon. Nah, ini kalau belum jelas ya tentu apa yang miliknya. Contoh yang nanamnya ini mah punya warga, kan berarti jelas halal. Tapi kan kita sebagai pendatang ini punya siapa? Ini kan sesuatu itu adalah bisa jadi sesuatu yang masih syubhat buat kita semuanya. Tapi kalau tadi jelas di pekarangan yang lain, kemudian kita karena si buah menjulur ke jalan, itu menjelas punya pemilik rumah itu menjelas haramnya gitu ya. Mungkin yang syubhat itu tadi yang mungkin ada pohon di jalan yang tumbuh sendiri gitu ya. Ini siapa pemiliknya gitu ya. Kan sesuatu ini harus jelas. Mungkin kalau di jalan umum, di jalan raya kan jelas itu mah umum banget, siapapun boleh. Tapi mungkin kalau di komplek itu pemilik siapa seperti itu. Wallahu a'lam. Ini ada Bu Rosliana menyebutkan pohon menjulur ke jalan, pemiliknya bilang silakan ambil kalau yang butuh berarti halal. Oh iya itu mah jelas halal. Cuman kan ngomongnya ke siapa? Kalau saya lewat jangan sampai. Ya contoh kalau ada tetangga bilang sok aja. Contohnya gini, kan biasanya kalau di kampung suka ada pohon-pohon bumbu-bumbu tuh kayak serai dan sebagainya. Yang butuh memangga ambil saja kan itu boleh. Tapi kan siapa yang butuh itu? Tentu adalah ya orang yang telah dibilang dikasih tahu. Kalau saya tiba-tiba ngambil nggak tahu dia ngomong atau enggak, berarti belum jelas buat kita semuanya. Tapi tadi kalau sudah menjulur ke jalan dan dia berarti jelas itu. Maka yang pemiliknya sudah mengatakan itu adalah halal. Allah. Itu barangkali. Ya, syukran Ustaz. Alhamdulillah sudah jam 6. Pas begitu ya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya. Pekan depan hadis ke-7 ya. Hadis ke-7. Satu aja. Kalau Ramadan depan udah selesai. Amin. Insyaallah semoga disampaikan ke bulan Ramadan. Baik, sahabat cendekia muda, alhamdulillah kajian hadis Arba'in yang ke-6 di pagi hari ini Allah telah mudahkan, Allah telah menyampaikan kepada kita melalui Ustaz Abdurrahman Wahid. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Allah berikan kepahaman kepada kita dan tentunya kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita ya. Baik sahabat cendekia muda, kita tutup majelis ini dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wabarakatuh.